Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan kisah 3 wali yang diakui kewaliannya oleh Mbah Hamid Pasuruan. Pertama, Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang. Kiai Haji Maimun Zubair adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang. Sebagai ulama, Mbah Mun adalah ulama. Mbah Mun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Mbah Mun dilahirkan di Karangmangu Sarang hari Kamis Legi bulan Syaban tahun 1347 Hijriah atau 1348 Hijriah atau tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan meninggal dunia di Mekah tanggal 6 Agustus tahun 2019. Banyak yang menyatakan Mbah Mun adalah wali. Tapi yang menarik adalah pengakuan Kiai Hamid tentang kewalian Mbah Mun. Ketika Mbah Mun muda pulang kembali dari belajar di Mekah sekitar 1950, para Kiai Hos yang sedang berkumpul di rumah Kiai Masum sibuk memuji kehebatan Gus Mun. Hingga Mbah Hamid yang hadir merangkum pujian kepada Gus Mun. Berikut pujian itu. Gus Maimun adalah seorang yang cerdas, alim, solih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, seorang sufi, dan seorang wali dari wali-wali Allah. Mendengar pengakuan tersebut, tokoh yang hadir terkejut karena Gus Mun baru berusia 22 tahun. Pada kesempatan lain, Kiai Hamid juga menegaskan kewalian Mbah Maimun. Seorang politikus datang ke Kiai Hamid memohon doa dan solusi di Pasuruan. Politikus muda itu kemudian disergap dengan pernyataan, "Ngapain kamu kesini? Sana ke Kiai Maimun, wali muda." Demikian pengakuan Kiai Hamid terhadap kewalian Mbah Mun. Berikut akan dibacakan kisah Mbah Mun. Kiai Haji Maimun Zubair, lahir di Rembang, Jawa Tengah, tanggal 28 Oktober tahun 1928 meninggal di Mekah, tanggal 6 Agustus tahun 2019 pada umur 90 tahun. Akrab dipanggil Mbah Mun, adalah seorang ulama dan politikus Indonesia. Ia pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang dan menjabat sebagai Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan hingga ia wafat. Ia pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang selama 7 tahun. Setelah berakhirnya masa tugas, ia mulai berkonsentrasi mengurus pondok pesantrennya. Ia pernah menjadi anggota MPR RI mewakili Jawa Tengah selama 3 periode. Maimun merupakan putra pertama Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Sang ibunda adalah putri dari Kiai Ahmad bin Syuaib, pendiri pesantren Al-Anwar yang kelak diwariskan kepada Maimun. Ayah Maimun, Kiai Zubair Dahlan, adalah sosok guru yang telah melahirkan banyak ulama di tanah air, meskipun tidak punya pesantren sendiri. Dikutip dari buku 3 Ulama Harismatik Nusantara karya Amirul Ulum, keilmuan dan kealiman Kiai Zubair Dahlan bahkan diakui hingga ke negeri jiran. Mbah Mun juga dididik langsung oleh ayahnya sedari kecil. Ia mempelajari ilmu-ilmu ajaran Islam dengan baik. Bahkan, saat remaja, Maimun sudah hafal berbagai kitab seperti Al-Jurumiyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharat Tauhid, Sulamul Munawwar, dan masih banyak lagi. Tahun 1945, Maimun menimba ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Saat itu, usianya baru menginjak 17 tahun. Ia diasuh oleh para ulama di Lirboyo, diantaranya Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap, Kiai Mahrus Ali, juga Kiai Marzuki. Maimun kemudian pergi ke Mekah saat usia 21 tahun bersama kakeknya, Kiai Haji Ahmad bin Syuaib. Sang kakek membawanya berguru kepada ulama-ulama besar,
termasuk kepada Said Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyad, Said Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali, dan lainnya. Pulang ke tanah air, Maimun terus memperdalam ilmunya. Ia kerap mengunjungi alim ulama di seantero Jawa, di antaranya adalah Kiai Baidowi yang kemudian menjadi mertuanya, Kiai Masum, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Abdullah Abbas Buntet, hingga Syekh Abul Fadol Senori. Seabrek ilmu itu lantas ia amalkan, termasuk dengan menulis beberapa kitab atau buku di antaranya, Nusyusul Ahyar, Tarajim Masyayikh Al-Ma'ahid Ad-Diniyah Bisarang Al-Qudama, Al-Ulama, Al-Mujadidun, Kifayatul Ashab, Maslakuk Tanasuk, Takirat Badi Amali, dan Takrirat Manzumah Jauharut Tauhid. Berikut akan dibacakan 12 kisah karomah beliau. 1. Tongkat yang hilang kembali lagi setelah 7 tahun. Ada seorang santri Mbah Mun yang melaksanakan ibadah haji. Santri tersebut berencana membelikan oleh-oleh untuk pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang itu. Pada mulanya, santri itu ingin membelikan kain surban untuk Mbah Mun. Namun, si santri secara tiba-tiba mengurungkan niatnya karena Mbah Mun dipastikan telah memiliki banyak surban. Lalu santri itu akhirnya memutuskan membeli tongkat untuk Mbah Mun, karena beliau sudah sepuh sering bawa tongkat untuk berjalan. Santri itu pun langsung pergi ke sebuah toko dan memilih tongkat yang paling bagus. Namun, tiba-tiba si santri itu dihampiri pemilik toko dan diberi saran untuk membeli tongkat yang dipilihkannya. Santri tersebut menolak pilihan pemilik toko dan beralasan model tongkat itu terlalu standar. Pemilik toko pun terus mendesak untuk memilih tongkat pilihannya itu hingga si santri pun terpaksa membelinya. Saat tongkat itu diberikan ke Mbah Mun, beliau berkata ini tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. Si santri pun terkejut bukan kepalang, karena tongkat yang dibelinya itu ternyata milik Mbah Mun. Bahkan, Mbah Mun memanggil orang yang dititipinya menyimpan tongkat tersebut untuk meyakinkan si santri. Orang yang dititipi tongkat juga sampai memeriksa dan menyebutkan ciri-cirinya, kalau tongkat itu benar milik Mbah Mun yang hilang. 2. Memiliki penglihatan batin luar biasa, ilmu kasyaf. Setiap harinya dalam kediaman, rumah Kiai Maimun Zubair tidak pernah sepi dari tamu yang sowan. Bahkan, para habib, habaib, juga tak jarang ikut bertamu. Termasuk saat 2 habib dari marga bin Syekh Abu Bakar, BSA, dan marga Assegaf. Mereka berdua berkunjung ke rumah Mbah Mun naik sepeda motor. Seperti biasanya banyak tamu yang duduk lesehan di ruangan rumah beliau. Lantas keduanya mengucapkan salam di depan pintu sebagai tanda meminta izin masuk. Banyak tamu yang merespon wajar. Hingga pada saat Mbah Mun merespon sigap menyuruh mereka berdua mendekat para tamu mulai terpancing perhatiannya. Lantas beliau berkata, "Antum As-Sakof, kamu bermarga As-Segaf." Serta kepada abis satunya lagi, "Antum BSA, kamu bermarga bin Syekh Abu Bakar." Tentu saja salah satu habib itu terkaget-kaget dalam hatinya. Sebab dia belum pernah bertemu sebelumnya dengan Mbah Mun, apalagi menceritakan jati dirinya pada beliau. Lantas salah satu dari habib memberanikan untuk bertanya, "Mbah, bagaimana bisa tahu marga kami ini As-Segaf dan BSA?" Mbah Mun langsung menjawab, "Dilihat dari matanya saja sudah ketahuan." Sebagai tamu spesial, Mbah Mun meminta pada mereka untuk masuk ke ruangan dalam. Mereka dijamu makan. Setelah selesai beliau meletakkan 2 amplop di meja makan sambil berkata, "Panggilan untuk habaib, ini 2 amplop, 1 untuk bekal Habib dan yang satunya untuk kebutuhan Habib." Semakin tambah terkejut kedua Habib yang saling bersahabat itu.
Sebab ternyata isi amplop untuk kebutuhan sama persis dengan apa yang diperlukan oleh dua Habib tersebut. 3. Bertemu Nabi Khidir. Dahulu ketika Mbah Mun menyantri di Pondok Lirboyo Kediri, Jawa Timur, pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihi salam. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Mbah Mun merasakan seperti ada seseorang yang memanggil dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok. Dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir alaihi salam yang berpakaian seperti petani dan memakai caping. Nabi Khidir berkata kepada Mbah Mun, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Selama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun, Nabi Khidir kemudian menghilang dan Mbah Mun kembali ke pondok lagi. 4. Dititipi pesan oleh Rasulullah lewat mimpi. Mbah Mun pernah didatangi Nabi Muhammad lewat mimpi, menitipkan salah satu keturunan beliau untuk berguru atau mondok dengan Mbah Mun. Kisah ini diriwayatkan sendiri oleh Al-Habib Abdullah Zaki Al-Kaf saat akan mondok ke Mbah Maimun Zubair. Habib Zaki diberi wejangan oleh pamannya agar tidak langsung memberitahu ke Mbah Mun bahwa dia seorang Habib keturunan Nabi. Pesan tersebut ia pegang kuat untuk dilakukan. Terbukti saat tiba di pondok, Mbah Mun bertanya, "Nama kamu siapa?" Habib menjawab dengan penuh mantap, "Nama saya Zaki." Perlu diketahui wajah Habib tersebut tidaklah kearab-araban seperti Habib pada umumnya. Tentu saja, usai momen perkenalan selesai, para santri beraktivitas normal lagi. Kembali ke bilik kamar masing-masing untuk istirahat ataupun belajar. Pada suatu tengah malam, gotakan kamar yang dihuni Habib Zaki beserta santri lainnya diketuk-ketuk. Sontak saja hampir seisi kamar terbangun. Tadinya ternyata yang mengetuk ialah Kiai Maimun Zubair. Santri yang terbangun jadi salah tingkah dan penuh tanda tanya. Mbah Mun memberi penegasan pada orang di kamar itu, "Mana yang namanya Zaki? Kamu tidak mengaku ya kalau kamu masih zuriat keturunan Rasul? Saya baru saja mimpi didatangi Nabi. Beliau berpesan pada saya untuk titip cucunya. Kalau kamu masih belum mengaku, pilih mana, mondok di tempat saya atau keluar dari pondok saya." Sebagaimana diketahui, Mbah Mun merupakan sosok yang dikenal mencintai dan memuliakan keturunan Nabi. Sebagai bentuk akhlak baik pada keturunan Rasul, serta tentu bentuk memuliakan Rasul pula. 5. Keajaiban di seputar wafat Mbah Mun. Ada yang mengatakan Mbah Mun tahu kapan dan di mana beliau meninggal. Harapan beliau ialah meninggal di Mekah dan jatuh di hari Selasa. Semuanya terkabul. Sebelum meninggal beliau pernah memberi pertanda secara tersirat pada orang yang menemui di Mekah. Ada tamu yang menemui Mbah Mun di hotel tempat beliau bermukim. Dia ingin tahu sampai kapan beliau menetap di Mekah, agar orang lain yang masih ingin sowan bisa menyiapkan waktu dulu. Dia bertanya, "Mbah, mohon maaf nanti di sini, Mekah, sampai kapan enggi?" Mbah Mun menjawab, "Sampai tanggal 5. Si penanya kebingungan, bagaimana di Mekah bisa sampai tanggal 5? Sedangkan ritual haji akan selesai dilakukan sampai tanggal belasan. Si penanya berpikir positif bahwa yang dimaksud sampai tanggal 5 ialah tinggal di dalam hotel yang sedang beliau tempati saat itu. Tak cukup dengan hal di atas, saat di hari wafat, alam sekitar seakan ikut menyambut. Mendung dan hujan turun di pagi hari saat beliau wafat. Padahal saat itu adalah musim kering atau kemarau. Akan tetapi tiba-tiba hujan turun saat Mbah Mun meninggal. 6. Nasi berkat tahlil 7 hari wafat tidak basi hingga jam 11 siang esok harinya. Bingkisan makanan yang dibagikan tadi semalam saat tahlil 7 hari Mbah Mun disarang tidak basi hingga jam 11 siang. Mulai dari nasi, ikan, daging,
kue, dan lain-lain tidak ada penurunan kualitas. Kondisinya masih layak makan seperti saat dibagikan malam harinya. 7. Menghentikan hujan deras saat mengisi pengajian. Dalam situasi asyiknya para hadirin menikmati pengajian, tak disangka hujan lebat tiba-tiba turun. Saking derasnya para pendengar mencari posisi yang aman agar tidak terguyur air. Di tengah kepanikan panitia pengajian dan segenap undangan, ternyata Mbah Mun menyikapi dengan tenang. Mbah Maimun Zubair melantunkan doa yang diamini oleh para peserta pengajian. Hujan pun berhenti seketika, sehingga acara pengajian dilanjutkan hingga selesai. Waktu 15 menit pertama yang terpotong hujan dilanjutkan hingga 1,5 jam kemudian. 8. Menaiki mobil tanpa bahan bakar. Suatu hari, dikisahkan Mbah Mun sering ke Pasuruan menaiki mobil yang biasa ia pakai. Kendaraan itu sering mengalami kerusakan. Pada saat hendak pulang, lagi-lagi mobil tersebut mengalami kendala. Akhirnya terpaksa harus dibawa ke bengkel. Setibanya di sana dan diperiksa montir, hal aneh terjadi. Tukang bengkel berkata, "Ini mobil siapa?" Sopir yang mengantarkan mobil Mbah Mun menjawab, "Ini mobilnya Kiai Maimun." "Emangnya kenapa, Pak?" Montir itu menjelaskan sambil terheran-heran. "Ini selang bahan bakarnya terlepas. Tidak nyambung antara tangki dengan mesin. Kok bisa mobilnya jalan?" 9. Melipat waktu atau melipat bumi. Saat Kiai Fatlolan masih kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Kiai Fatlolan diminta oleh Mbah Mun untuk mengantarkan ziarah ke makam Imam Syazili. Akan tetapi saat itu Kiai Fatlolan agak kebingungan karena waktu yang dimiliki Mbah Mun sangatlah minim atau terbatas. Padahal perjalanan untuk menuju ke makam tersebut sangatlah jauh, bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketaksiman kepada beliau, Kiai Fatlolan tetap mengiyakan permintaan beliau. Kiai Fatlolan menyewa mobil dan sopir untuk mengantarkan Mbah Mun dan istrinya. Singkat cerita, perjalanan darat yang jaraknya sejauh 400 km dengan medan jalan yang sulit, dan biasanya dapat ditempuh selama 7-9 jam, namun mampu ditempuh hanya dengan waktu 2,5 jam saja. Padahal dalam perjalanan beberapa kali mobil yang mereka tumpangi sempat berhenti untuk istirahat untuk sholat di beberapa tempat yang dilaluinya. 10. Menyembuhkan sakit dengan air putih. Masih dikisahkan oleh Kiai Fatlolan saat mengantarkan beliau ke makam Imam Syazili, bahwa Mbah Mun dapat menyembuhkan penyakit dengan air tawar. Saat beliau dan rombongan mampir di rumah makan sederhana, dimintai tolong pemilik rumah makan untuk mendoakan air putih yang dibawa. Ibu itu memohon pada beliau, "Wahai Syekh, doakan suami saya, dia sedang sakit." Setelah air didoakan, beliau bertanya, "Di mana suami ibu?" Ibu itu mengantarkan Mbah Mun ke tempat suaminya. Beliau mengoleskan air yang telah didoakan itu ke suaminya. Akhirnya berangsur-angsur lelaki itu mulai lebih mendingan. 11. Amalan yang ampuh untuk penglaris dagang sapi. Ada kisah juragan sapi yang sedang mengalami krisis keuangan akibat bisnisnya sedang rugi. Musibah itu tidak hanya dialami oleh dia saja, tapi hampir semua pebisnis bidang persapian mengalami kelesuan. Ia sudah mencoba melakukan berbagai cara tapi ujungnya tetap macet. Tahu akan cobaan hidup itu, salah satu alumni Pondok Sarang menyarankan pada juragan itu untuk sowan ke Mbah Mun. Singkat cerita, malam tiba. Setelah mengutarakan permasalahan hidupnya, juragan sapi itu hendak pamit. Mbah Mun melarangnya pulang. Harus menginap malam itu di pondok dulu. Kalau tetap ingin pulang, beliau tidak akan mau mendoakan. Juragan itu menuruti arahan beliau. Selain untuk mendapat doa, juga karena atas arahan teman supaya menuruti kemauan beliau. Tak lama setelah sowan ke dalam Kiai Maimun Zubair,
segala keruwetan bisnis juragan sapi itu mulai berangsur-angsur hilang. Geliat jual beli sapi mulai terlihat. Dagangannya mendatangkan untung besar seperti sedia kala. 12. Restoran Mesir terbakar setelah menipu Mbah Mun. Kiai Fatlolan menceritakan saat ia dalam perjalanan mengantarkan Mbah Mun dan istrinya ziarah ke makam Imam Syazili. Mbah Mun meminta terlebih dahulu untuk mampir ke sebuah restoran yang bergandengan dengan hotel. Malam itu mereka memesan makanan seafood. Setelah makan, Mbah Mun memberikan uang 300 pounds Mesir kepada Kiai Fatlolan. Uang sebanyak itu seharusnya sudah cukup untuk membayar total dari makanan yang dipesan. Akan tetapi sang kasir berkata jika totalnya 750 pounds Mesir. Langsung saja Kiai Fatlolan mengeluarkan uang dari dompetnya untuk menambal kekurangannya. Tanpa diduga, Mbah Mun mengetahui kejadian tersebut. Mbah Mun pun menanyakan mengapa jadi bertambah banyak total pembayarannya. Kiai Fatlolan pun akhirnya menjawab jika total pembayarannya menjadi 750 pounds Mesir. Mengetahui hal tersebut, Mbah Mun pun tidak ridho dan berkata, "Bukan dari golongan kita, Masya Allah." Saat mereka keluar dari restoran tersebut, tidak lama kemudian, restoran tersebut terbakar bersama dengan hotelnya dan tidak mampu dipadamkan. Kedua, Abah Guru Sekumpul Kalimantan, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau lebih dikenal Abah Guru Sekumpul adalah salah satu ulama harismatik dari tanah Borneo. Abah Guru Sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942. Dan wafat pada tanggal 10 Agustus tahun 2005 di usia ke-63. Guru Sekumpul merupakan putra dari Abdul Ghani bin Abdul Manaf dengan wanita solehah Masliyah binti Haji Mulia. Garis keturunan ayahnya bersambung hingga ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang tokoh sufi kenamaan dari tanah Banjar. Derajat kewalian Guru Sekumpul sudah diketahui Kiai Hamid sekitar 1965. Saat itu, Abah Guru Sekumpul muda dan pamannya, Syekh Seman Mulia berlayar ke Jawa mencari guru pembimbing rohani. Tempat pertama yang didatangi adalah kota Bangil, Jawa Timur. Keduanya menemui dan meminta saran kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Syarwani Ardan atau yang dikenal dengan Guru Bangil yang masih sepupu dengan Guru Sekumpul. Setelah bertemu dan menyampaikan maksud kedatangan tersebut, Guru Bangil kemudian memutuskan untuk mengajak sowan ke kediaman Kiai Hamid Pasuruan malam itu juga. Usul ini disetujui Guru Sekumpul dan pamannya. Menggunakan mobil lewat tengah malam baru sampai ke Pasuruan. Mobil langsung menuju rumah Kiai Hamid meski waktu dini hari ternyata Kiai Hamid masih belum tidur dan sedang menerima tamu. Saat itu masih cukup banyak tamu sehingga Guru Bangil dan rombongan duduk cukup jauh dari Kiai Hamid. Rombongan disuguhi minuman. Usai minum Kiai Hamid berdoa. Kiai Hamid kemudian berdoa. Selesai berdoa Kiai Hamid lalu berdiri dan tiba-tiba mendekati Guru Sekumpul dan menepuk-nepuk bahu beliau sambil berucap Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan. Ucapan tersebut mengisyaratkan kedudukan Guru Sekumpul sebagai seorang wali agung yang datang dari Kalimantan. Suatu penghormatan luar biasa dari seorang wali kepada wali lainnya. Berikut akan dibacakan kisah Guru Sekumpul sebagai berikut. Waliullah harismatik asal Kalimantan yang akan dikisahkan berikut ini, karomah-karomahnya telah tampak sejak beliau masih kecil. Beliau adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau lebih populer dengan nama Guru Sekumpul.
Lahir di Desa Tanggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar pada hari Rabu, tanggal 11 Februari tahun 1942, 27 Muharram 1361 Hijriah, dari pasangan Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Haji Mulia, dengan Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Haji Muhyiddin. Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama masyhur Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sebelum melanjutkan uraiannya, apabila nantinya terdapat kekeliruan dalam pengisahannya, baik dari kisah ataupun penataan bahasa, mohon dikoreksi. Keistimewaan-keistimewaan sudah terlihat sejak dari kecil, seperti kasyaf dan sebagainya, menjadi bagian dari rentetan-rentetan banyaknya karomah beliau yang sering dikisahkan. Berikut akan diuraikan beberapa karomah Guru Sekumpul sebagai berikut. 2 mobil rombongan yang membawa Guru Sekumpul dan Guru Rosyad beriringan dalam perjalanan pulang dari pengajian yang dilaksanakan di Madurejo, Kabupaten Banjar. Mobil pertama dikendarai Guru Rosyad melaju di depan, sedangkan di belakangnya mobil yang membawa Guru Sekumpul. Ketika sampai di kawasan Astambul, tiba-tiba mobil rombongan Guru Rosyad mati dan berhenti di tengah jalan. Tak berapa lama, mobil yang ditumpangi Guru Sekumpul tiba dari belakang dan menjumpai mobil Guru Rosyad yang tengah mogok. Turunlah Guru Sekumpul menghampiri mobil Guru Rosyad, kemudian berkata kepada supirnya, "Ada apa nak?" tanya Guru Sekumpul. "Kehabisan bensin abah," jawab sang supir. Waktu itu malam sudah larut, pom bensin sudah tidak ada lagi yang buka, dan penjual bensin eceran pun tidak dijumpai lagi. "Coba cari ember," perintah Guru Sekumpul. Kebetulan di sisi jalan yang lain ada truk yang tengah parkir dan ada supirnya, juga Sungai Astambul tak jauh dari tempat itu. Sang supir pun menghampiri truk itu, lalu bertanya kepada supir truk apakah ada ember dan meminjamnya kalau ada. Supir truk itu pun meminjamkan ember kepada supir Guru Rosyad, kemudian ember itu dibawa ke Guru Sekumpul. "Ambillah air ke sungai," perintah Guru Sekumpul. Supir itu kemudian menuju Sungai Astambul dan turun ke bawah jembatan guna mengambil air, untuk kemudian dibawanya kembali ke hadapan Guru Sekumpul. "Masukkan air itu ke tangki bensin," perintah Abah Guru Sekumpul lagi. Mendengar perintah itu, sang supir kebingungan, kenapa tangki bensin mau dimasukkan air. Tapi karena rasa takzimnya sang supir kepada Abah Guru Sekumpul, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. "Apa masih kurang?" tanya Guru Sekumpul. Mendengar itu sang supir hanya mengangguk. "Tambah 2 ember lagi," perintah Guru Sekumpul lagi. Sang supir pun melaksanakan sesuai yang diperintahkan Guru Sekumpul kepadanya. Setelah tangki bensin sudah penuh dengan 3 ember air Sungai Astambul, sang supir kemudian disuruh untuk menstarter mobilnya. Keajaiban terjadi, ternyata setelah mengstarter, mobil itu hidup dengan indikator bensin full. Akhirnya, perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai di tujuan. Sebelumnya Abah Guru Sekumpul berpesan agar setelah sampai di rumah, segera mengeluarkan semua air yang ada di tangki bensin mobil tersebut. Pada suatu hari, di tengah jalan ada seorang bapak yang sudah parubaya, terlihat tengah dalam kebingungan. Bapak tersebut bingung mencari petunjuk jalan. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba mobil sedan yang mewah berhenti di hadapannya, lalu keluarlah seorang pria menyapa bapak yang tengah kebingungan itu. "Mau kemana Pak?" tanya pria itu. "Saya mau ke Martapura, mau berkunjung ke kediaman Kiai Zaini," jawab bapak tersebut. "Oh, kalau begitu bapak ikut saya saja, saya kebetulan arahnya juga ke sana," jawab pria itu. Dengan senang hati, bapak itu pun mengiyakan, lalu kemudian masuk ke mobil sedan yang terbilang mewah itu.
Dalam perjalanan, pria itu berkata kepada bapak yang ditolongnya, "Sebelum kita ke Martapura, bagaimana kalau kita ke Klampayang dulu Pak, berziarah ke makam Syekh Arsyad Al-Banjari?" Bapak itu pun setuju. Mereka pun berziarah ke makam Syekh Arsyad Al-Banjari. Setelah dari Klampayan, perjalanan dilanjutkan menuju ke Martapura. Ketika sampai di Sekumpul, pria itu berkata, "Maaf Pak, saya hanya bisa mengantar Bapak sampai di sini, silahkan Bapak lewat ke situ," katanya sambil menunjuk arah. "Nanti Bapak tinggal tanya saja kediaman Kiai Zaini, insya Allah nanti Bapak ketemu," lanjut pria itu. "Iya, terima kasih banyak atas bantuannya, hingga saya bisa sampai ke tempat ini," ucap bapak tersebut. Bapak itu pun berjalan ke arah komplek Arauda arah ke rumah Kiai Zaini. Gang yang dilaluinya itu, di kiri kanannya banyak kios-kios yang menjual foto-foto di sepanjang jalan. Kemudian bapak itu mampir di salah satu kios guna menanyakan kediaman Guru Zaini. "Maaf, kalau mau ke rumah Abah Zaini itu arah kemana ya?" tanya bapak itu kepada pemilik salah satu kios. Pemilik kios lalu menerangkan bahwa rumah Guru Zaini tidak jauh lagi dari tempat itu. Tiba-tiba saja bapak tersebut memperhatikan foto yang ada di kaos dagangan kios itu. Ia mengenal orang yang ada di dalam foto tersebut. Ia pun bertanya, "Kalau itu foto siapa ya?" tanyanya. "Ini adalah foto Guru Zaini yang telah wafat beberapa tahun yang lalu," jawab pemilik kios. Sontak bapak itu pun sangat terkejut. Dengan terbata lalu berkata, "Ini adalah orang yang baru saja menyambut saya di Banjarmasin, lalu mengantar saya sampai ke sini," jelasnya. "Iya, saya yakin ia adalah orangnya, ternyata beliau adalah Kiai Zaini." Akhirnya karena syoknya mengalami kejadian ajaib yang baru saja dialaminya, bapak itu pun jatuh pingsan. Dikisahkan, seorang murid beliau yang berasal dari Gunung Sambung yang merupakan pengusaha batu bara bernama Haji Rahmat mendapatkan proyek tambang batu bara. Akan tetapi, Haji Rahmat ini terkendala terhadap permodalan untuk proyeknya itu. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan modal yang cukup besar tersebut dengan meminjam uang di bank. Untuk itu, Haji Rahmat pun menyiapkan persyaratan untuk meminjam uang di bank konvensional yang tentu akan dikenai bunga. Tibalah waktu yang ditentukannya. Namun, sesaat sebelum berangkat menuju bank, tiba-tiba Haji Rahmat mendapatkan telepon dari Guru Sekumpul. Ternyata, melalui penglihatan kasyaf, Guru Sekumpul mengetahui hal tersebut. Di ujung telepon, Guru Sekumpul berkata, "Rahmat, kamu akan meminjam uang di bank ya? Kalau uangmu kurang, ambil uang di tempat Abah saja." Mendengar ucapan gurunya tersebut, Haji Rahmat pun terkejut. Di pikirannya, bagaimana mungkin gurunya mengetahui itu? Dengan tergagap Haji Rahmat menjawab, iya Abah Guru." Beberapa hari kemudian Haji Rahmat pun berangkat ke kediaman Abah Guru Sekumpul. Sesampainya di rumah gurunya itu, Guru Sekumpul berkata, "Rahmat butuh uang berapa?" sembari Guru Sekumpul mengajak muridnya itu masuk ke dalam. Di dalam rumah, Guru Sekumpul kemudian membuka satu persatu lemari yang ada di rumahnya itu. Haji Rahmat pun terperangah, karena setiap lemari yang dibuka Guru Sekumpul, semuanya penuh berisi dengan uang, baik lemari di dalam kamar maupun di luar kamar, bahkan sampai ke lemari dapur, semuanya berisi dengan uang. Haji Rahmat hanya meminta sesuai dengan yang dibutuhkannya, tidak berani meminta lebih. Diyakininya, kalau uang yang dilihatnya itu merupakan suatu keajaiban. Kejadian seperti ini adalah bentuk perlindungan guru terhadap muridnya. Bermain dengan bunga bank, sama dengan bermain dengan riba. Kisah berikut ini diceritakan oleh salah seorang murid Tuan Guru Haji Bakri di Gambut.
Pada suatu hari, Tuan Guru Haji Ahmad Bakri tengah khusyuk menyampaikan tausiah dalam pengajiannya yang diikuti oleh santriwati dan ibu-ibu. Pengajian dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut. Pada awalnya, pengajian berjalan seperti biasanya. Tapi, pada saat itu, tiba-tiba saja pengajian itu dihentikan oleh Guru Bakri. Dengan tanpa penjelasan, Guru Bakri berlalu dan tak berapa lama Guru Bakri terlihat naik ke mobilnya. Belakangan diketahui ternyata waktu itu Guru Bakri berangkat menuju ke Martapura. Di kemudian hari, salah seorang murid Guru Bakri menanyakan apa yang terjadi, kenapa Guru Bakri tiba-tiba meninggalkan pengajiannya. Guru Bakri pun menjelaskan bahwa pada saat pengajian itu, guru sekumpul datang. Ia melihat dengan jelas di muka pengajian guru sekumpul sedang ikut melihat pengajian itu, namun sesaat kemudian guru sekumpul lenyap. Sontak saja Guru Bakri segera menghentikan pengajian. Menyaksikan hal tersebut, Guru Bakri segera berangkat ke Martapura ke kediaman gurunya untuk berziarah. Ketika bertemu dengan guru sekumpul, Guru Bakri berkata, "Apakah Abah tadi ke Gambut?" tanya Guru Bakri dengan penuh rasa penasaran. Dengan senyum khasnya, guru sekumpul menjawab muridnya itu, "Iya, aku ingin menjenguk dan melihatmu saja." Ketiga, Guru Bangil Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Guru Bangil lahir di Martapura tahun 1913 Masehi. Beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang merupakan zuriat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan masih sepupu guru sekumpul. Sahabat karib Kiai Hamid Pasuruan ini wafat di Bangil tanggal 11 September tahun 1989 Masehi. Suatu ketika Kiai Hamid datang ke Masjid Ampel untuk menghadiri Haul Agung Kanjeng Sunan Ampel. Beliau datang bertepatan dengan jamaah asyar di masjid tersebut. Saat itulah Kiai Hamid bertemu dengan Guru Bangil. Setelah lama mengobrol, kemudian Kiai Hamid mau pamit untuk pulang. Kiai Syarwani kemudian minta doa kepada Kiai Hamid dan mengatakan kepada orang yang hadir di rumah itu bahwa Kiai Hamid ini adalah seorang wali Allah. Mendengar ucapan tersebut, Kiai Hamid membalas, "Yang wali itu ya yang ada di sampingku ini," sambil menunjuk ke Kiai Syarwani atau Guru Bangil. "Jadi minta doanya sama beliau saja, karena kedua ulama ini saling tawadu," kata Kiai Hamid. Akhirnya salah seorang memberanikan diri menengahi, kalau begitu bergantian saja mendoakan yang ada di sini ikut mengamini saja, dan akhirnya dua wali itu bersedia berdoa bergantian. Kemudian di tengah perjalanan menuju mobil, Kiai Hamid memberitahukan kepada santrinya bahwa Kiai Syarwani bagaikan rumah yang pagarnya terbuka lebar. Santri bertanya, "Apa maksudnya Kiai?" Kiai Hamid kemudian menjelaskan makam derajat Guru Syarwani itu tinggi, tidak mau dikenal orang. Meskipun demikian beliau siap menerima tamu kapan saja. Selanjutnya akan dibacakan kisah Guru Bangil sebagai berikut. Syekh Syarwani atau yang lebih dikenal dengan Guru Bangil, nama lengkapnya adalah Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Syarwani bin Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Soli bin Tohir bin Syamsuddin bin Saidah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ibunya bernama Haja Ulik binti Haji Abdul Goni bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Suud bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin. Beliau lahir tahun 1915 Masehi, 1334 Hijriah di Kampung Melayu Ilir Martapura. Di kota Bangil, Guru Bangil menikah pada usia sekitar 30 tahun. Beliau memiliki beberapa istri. Istri pertama bernama Bintang binti Abdul Aziz. Istri kedua bernama Gusti Maimunah dan istri ketiga bernama Fauziah. Dari hasil perkawinannya dengan beberapa istrinya ini, beliau mendapatkan 28 anak. Dari ke-28 anaknya itu, Kiai Haji Kasiful Anwar,
anak tertua yang berprofesi sebagai dosen IAIN UIN Sunan Ampel, yang kemudian menggantikan posisi beliau di pesantren Datuk Kalampayan. Pendiri pondok pesantren Datuk Kalampayan Bangil ini, pada usia mudanya setelah mendalami ilmu agama di pondok pesantren Darussalam Martapura pimpinan Syekh Kasiful Anwar Al-Banjari, kemudian beliau bermukim di Bangil untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Muldur Gondang, Kiai Haji Bajuri Bangil, Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan, dan Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil. Pada usia 16 tahun, beliau bersama sepupunya Syekh Al-Mufasir wal Muhadis Anang Syaroni Arif pergi ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu agama kepada ulama besar di sana dalam pengawasan dan bimbingan penuh Syekh Muhammad Kasiful Anwar Al-Banjari. Di sana beliau berguru dengan sejumlah ulama besar antara lain, As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi Al-Hasani Al-Madani, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi Al-Madani, Syekh Muhammad Arobi, Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Al-Dagistani, Syekh Syafi'i Al-Qodahi, Syekh Sulaiman Ambon serta Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri Al-Batawi. Lebih dari 10 tahun beliau mengaji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah ini. Beliau dikenal oleh para kawan-kawan ngaji dan guru-gurunya sebagai santri yang cerdas dan tawadhu. Beliau dan Kiai Haji Syaroni Arif disebut dengan dua mutiara dari Banjar. Beliau mendapat kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram beberapa tahun lamanya. Di Mekah, beliau mendapat ijazah Thariqat An-Naqsyabandiyah dari Syekh Umar Hamdan, dan Thariqat Al-Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Setelah mengaji di Mekah, beliau pulang kampung dan membuka majelis di rumah dan mengajar di alma maternya yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura pimpinan Syekh Muhammad Kasiful Anwar Al-Banjari, paman beliau sendiri. Pada tanggal 27 Rajab 1390 Hijriah, bulan September tahun 1970 beliau mendirikan Pondok Pesantren Datuk Kalampayan di Bangil. Salah satu santri pertamanya adalah Syekh Muhammad Asad bin Syekh Muhammad Arfan Al-Banjari. Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, nama yang diambil untuk mengambil berkah julukan datuknya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para santrinya banyak berasal dari Banjar hingga pondok pesantren itu sendiri sering disebut Pondok Banjar. Beliau wafat pada hari Senin malam Selasa tanggal 13 Safar 1410 Hijriah, tanggal 11 September tahun 1989, sekitar jam 19 di usia 74 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Al-Hadad Dawur Bangil, dekat kubah makam Habib Muhammad bin Jafar Al-Hadad. Lokasi itu tak jauh dari pondok pesantren yang dibinanya di Bangil, Jawa Timur. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Kisah pertama, kisah wali tersembunyi Guru Bangil dan Kiai Hamid Pasuruan. Guru Bangil bernama lengkap Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan. Dulu beliau pernah hendak diangkat menjadi kodi, hakim di Martapura. Akan tetapi beliau tidak mau, beliau malah memilih hijrah ke Bangil. Akhirnya yang menjadi kodi di Martapura saat itu adalah Guru Hussein Qodri. Guru Bangil adalah seorang ulama mastur, wali yang tersembunyi. Berbeda dengan murid beliau yaitu Kiai Haji Zaini Abdul Ghani atau guru sekumpul yang menjadi ulama masyhur. Dulu Guru Bangil juga pernah berjualan di toko di Bangil sampai-sampai orang tidak tahu bahwa beliau adalah ulama besar. Salah satu guru dari Guru Bangil yaitu Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Sepuh Jawa Timur, menyarankan supaya Guru Bangil muncul dan mengajarkan ilmu kepada murid-murid. Karena disuruh sang guru, barulah Guru Bangil mau muncul dan mengajarkan ilmu agama kepada murid-murid. Sejak saat itulah Guru Bangil banyak yang tahu bahwa beliau adalah ulama besar atas arahan Kiai Hamid Pasuruan.
Awalnya hanya Kiai Hamid saja yang tahu bahwa Guru Bangil ini adalah seorang waliullah. Kiai Hamid Pasuruan adalah salah satu guru utama dari Guru Bangil. Kiai Hamid yang bernama lengkap Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Basyaiban. Beliau adalah seorang wali dan ulama besar, serta beliau adalah zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Golongan habaib. Jika Kiai Hamid tidak menyuruh Guru Bangil muncul, maka sampai akhir umur Guru Bangil tidak ada yang tahu di Bangil bahwa Guru Bangil adalah seorang ulama besar. Guru Bangil adalah khalifah dari guru beliau yang bernama Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah. Guru Bangil juga merupakan Syekh Murabi Mursyid dari Guru Sekumpul. Apa-apa masalah hidup dan kebaikan, Guru Sekumpul selalu lapor kepada Guru Bangil bagaimana cara menggunakannya. Guru Bangil adalah sahabat dari Syekh Yasin Padang. Guru Bangil merupakan keponakan dari Syekh Muhammad Kasiful Anwar bin Haji Ismail, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura periode ketiga. Beliau juga sempat mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Salah satu karomah Guru Bangil adalah setiap tahunnya pada saat acara haul beliau, para jamaah yang datang selalu bertambah di setiap tahunnya, dan salah satu keistimewaan Guru Bangil adalah beliau dimakamkan di pemakaman para habaib bermarga Al-Hadad di Dawur, Bangil. Kisah kedua, berikut adalah kisah Guru Bangil menemui 40 wali mastur yang bersembunyi di makam Sunan Ampel. Bahkan, salah satu wali mastur ada yang menyamar sebagai penjual mainan di sekitar makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel di Surabaya selalu ramai dikunjungi jutaan peziarah dari penjuru Nusantara. Guru Bangil adalah panggilan dari Kiai Haji Syarwani Abdan, diceritakan menemui 40 wali yang bersembunyi di lingkungan makam Sunan Ampel. Ketika Guru Bangil datang, para waliullah itu menunjukkan diri satu persatu. Kiai Haji Syarwani Abdan Pasuruan adalah guru utama Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang biasa dipanggil Guru Sekumpul. Baik Guru Bangil dan Guru Sekumpul adalah sama-sama keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari, ulama besar Kalimantan yang diakui dunia. Guru Bangil juga dikenal sangat dekat dengan Kiai Hamid Pasuruan. Keduanya sama-sama waliullah yang masyhur saat itu. Guru Bangil menjadi perantara pertemuan Abah Guru Sekumpul dengan Kiai Hamid Pasuruan. Tanda-tanda Guru Sekumpul sebagai waliullah sudah ditengarai Kiai Hamid Pasuruan saat pertama kali bertemu. Pada setiap haul Guru Bangil tiba, masyarakat Kalimantan berduyun-duyun datang ke Pasuruan untuk ziarah ke makamnya. Dikisahkan, Guru Bangil pernah mengaji kepada Syekh Jafar Syekhon, Habib Jafar bin Syekhon Assegaf Pasuruan. Habib Jafar Syekhon adalah seorang waliullah yang masyhur di Jawa pada zamannya. Suatu ketika, Habib Jafar pernah memberikan nasihat penting kepada Guru Bangil. Di tanah Jawa, yang menahan, menjadi penyandang bala, ada 40 orang wali mastur. Jika ingin menemui mereka, maka ziarahlah ke Ampel. Nasihat Habib Jafar ini menancap kuat dalam hati Guru Bangil, maka pergilah ke makam Sunan Ampel. Sampai di makam, Guru Bangil berjalan terus dan tiba-tiba berjumpa dengan pedagang mainan lalu berteriak pedagang mainan tersebut. Ana Wahid min Arba'in, saya salah satu dari yang 40. Sampai seterusnya hingga yang ditemui Guru Bangil sampai 40 orang yang berpakaian biasa. Mereka tidak bersurban, tidak berselendang dan lain-lain. Guru Bangil tentu saja kaget luar biasa. Ternyata 40 waliullah yang luar biasa itu tampil dengan biasa-biasa saja. Mereka pilihan, kekasih Allah yang ditugaskan untuk bumi. Mereka hidup untuk menyandang balak, ujian, cobaan. Kisah ketiga, Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan atau yang juga dikenal dengan Guru Tuha pernah mengungkapkan kekagumannya pada sosok Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil.
Hal itu diungkapkan beliau ketika menyaksikan secara langsung kekeramatan Guru Bangil. Tuan Guru Haji Abdul Qodir Hasan adalah seorang ulama besar asal Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau dikenal sebagai pimpinan pondok pesantren Darussalam di zamannya sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan, Kalsel. Selain itu, Guru Tuha juga aktif memerankan tokoh di balik perlawanan terhadap penjajah di masyarakat Banjar. Jasa besar beliau terhadap keamanan di wilayah Kalsel kemudian berlanjut setelah didaulat pemerintah Indonesia sebagai penasihat keamanan pasca kemerdekaan di Kalsel. Guru Tuha selain memiliki ilmu agama yang mumpuni, beliau juga dikenal memiliki ilmu kedikdayaan. Ilmu tersebutlah yang kemudian beliau bagikan kepada masyarakat sebagai bekal melawan penjajah. Kiprah Guru Tuha tersebut memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat Banjar, yakni penghormatan sekaligus kekaguman dengan sosok yang tidak hanya memiliki ilmu agama mumpuni, tapi juga keahlian bela diri. Di balik kekaguman masyarakat dengan sosok Guru Tuha, ternyata sang ulama pun juga pernah mengungkapkan kekaguman pada seorang ulama. Ulama tersebut adalah Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan, Guru Bangil. Sebagaimana diceritakan Tuan Guru Haji Syaifuddin Zuhri, suatu ketika Guru Tuha menyaksikan sebuah kejadian yang membuat beliau mengagumi keilmuan Guru Bangil. Cerita itu berlatar masa penjajahan. Para tentara penjajah menerobos masuk rumah Guru Bangil. Dengan entengnya, Guru Bangil meniti di tali listrik bertegangan tinggi tanpa disengatnya. Ketika meniti di atas, Guru Bangil kemudian menghamburkan biji kacang hijau ke arah pasukan penjajah yang berada di bawah. Ajaib, para tentara itu seolah diterjang air bah, sehingga sekuat tenaga berenang ke tepi. Padahal sebenarnya tidak ada air, ucap Aba Guru Banjar Indah, Tuan Guru Syaifuddin Zuhri. Kesempatan itu pun, sambung Aba Guru Banjar Indah, dimanfaatkan oleh para santri dan masyarakat untuk mengalahkan mereka. Kejadian itu pun menjadi catatan tersendiri bagi Guru Tuha. Guru Bangil sebagaimana diungkapkan tulisan berjudul Kiprah Keulamaan dan Pemikiran Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari memiliki keahlian ilmu bela diri. Keahlian itu juga diwariskan pada murid-murid beliau, sebagai bekal untuk berdakwah. Salah seorang santri beliau yang mewarisi dengan baik ilmu bela diri ini adalah almarhum Tuan Guru Masdar Balikpapan. Kisah keempat, Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari adalah ulama besar Martapura yang merupakan lulusan Mekah. Beliau pindah ke Bangil, Jawa Timur hingga akhir hayatnya. Beliau awalnya tidak menampakkan keluasan ilmu beliau, namun pada akhirnya kealiman beliau dalam hal ilmu agama terungkap juga. Terdapat kisah menarik ketika beliau menjadi guru bagi para kiai Jawa Timur. Suatu ketika, para guru dan kiai pimpinan pondok pesantren di sekitar Jawa Timur hendak menuntut ilmu agama kepada Kiai Hamid Pasuruan. Namun Kiai Hamid tidak mau mengajari dan meminta kepada para kiai untuk belajar kepada Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari. Lalu para kiai Jawa Timur tadi pamit kepada Kiai Hamid dan pergi ke kediaman Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari. Sesampainya di sana, Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari sedang mutalaah kitab. Sebelum para kiai tadi bertanya, Syekh Syarwani bertanya lebih dahulu, "Para kiai yang saya muliakan, apakah masalah ini yang kiai ingin tanyakan?" Sambil Syekh Syarwani menunjukkan kitab yang beliau mutalaah. Semua yang hadir merasa heran dan kagum, karena semua pertanyaan sudah disiapkan dan telah terjawab sebelum ditanyakan oleh para kiai. Jawaban lengkap dengan kitab serta dalilnya. Hal seperti ini terjadi berulang kali. Setelah yakin, barulah para kiai tadi bermohon kepada Syekh Syarwani untuk mengajari mereka, dengan izin dari Kiai Hamid selaku pimpinan Kiai Jawa Timur. Akhirnya Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari mau mengajari para kiai di Jawa Timur tersebut.
Kiai Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid juga kondang dipanggil Kiai Haji Hamid Pasuruan, lahir di Lasem, tanggal 22 November tahun 1914 Masehi, 4 Muharram 1333 Hijriah, merupakan seorang ulama, pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren yang banyak mengabdikan diri dalam pengembangan agama Islam di kota Pasuruan, Jawa Timur. Meski Pasuruan dinisbatkan dalam namanya, Kiai Haji Abdul Hamid sebenarnya dilahirkan di Duku Sumur Kepel, Desa Sumbergerang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 22 November tahun 1914 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1333 Hijriah dengan nama lahir Abdul Mukti. Kedua orang tuanya juga merupakan keluarga ulama, pendakwah yang disegani masyarakat. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdullah bin Kiai Haji Umar, sedangkan ibunya adalah Nyai Raihanah binti Kiai Haji Sidik. Semasa kecil ia dikenal sebagai anak nakal yang seringkali membuat jengkel orang-orang Tionghoa di lingkungannya. Kala itu hubungan masyarakat Tionghoa dengan pribumi memang seringkali tak akur, terlebih waktu itu orang Tionghoa sering mendapat perlakuan khusus dan pembelaan dari pemerintah Hindia Belanda. Akibat kenakalannya, ia seringkali dicari oleh aparat Hindia Belanda. Rumah Kasdan, seorang sopir yang tinggal di daerah Kauman, sering menjadi tempat sembunyinya. Abdul Mukti muda juga sering menyamar menjadi perempuan untuk mengelabui aparat yang mencarinya. Semasa kecil ia juga sangat jarang berdiam di rumah. Hobinya adalah bermain sepak bola dan layang-layang setiap hari, hingga membuat orang tuanya khawatir keselamatan dan kewajiban belajar mengajinya yang sering terbengkalai meski tak sepenuhnya ditinggalkan. Semasa kecil ia juga dikenal dengan panggilan Bedudul, plesetan dari nama panggilannya, Dul, sekaligus menunjukkan betapa nakalnya ia saat itu. Pada usia 12 tahun, Abdul Mukti muda dikirimkan ayahnya ke pondok pesantren Kasingan, Rembang yang saat itu diasuh oleh Kiai Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Bisri Mustafa, dengan maksud belajar sekaligus mengurangi kenakalannya. Di tempat ini, ia hanya belajar sekitar 1,5 tahun dan kemudian pindah ke pondok pesantren Tremas di Pacitan yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Dimyati. Tremas juga dikenal sebagai salah satu pesantren yang berkualitas dan maju baik dalam segi ilmu yang diajarkan maupun administrasi pengelolaannya saat itu. Pada usia 15 tahun, sekitar tahun 1930, Abdul Mukti muda diajak kakeknya, Kiai Haji Sidik menunaikan ibadah haji. Dalam proses berhaji ini, Abdul Mukti muda mendapat pengalaman spiritual berjumpa dengan Rasulullah. Mendengar tanda-tanda keistimewaan ini, kakeknya kemudian menjodohkannya dengan cucunya yang lain, sepupu Abdul Mukti muda dari paman jalur ibunya, Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Meski demikian ia tak langsung dinikahkan, ia harus kembali menuntut ilmu dahulu ke Tremas. Sepulang berhaji Abdul Mukti kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Hamid. Di Tremas inilah, Abdul Hamid muda mendapat gemblengan ilmu agama yang mumpuni. Setelah 5 tahun menimba ilmu di pesantren ini, ia kemudian dipercaya menjadi lurah pondok, dan 4 tahun kemudian ia telah dipercaya untuk mengisi pengajian di masjid. Selain belajar, ia juga sering berkholwat atau menyendiri di sebuah bukit di dekat pesantren. Ia juga jarang keluar kamar hingga dijuluki Plentu. Total ia menghabiskan 12 tahun dalam menuntut ilmu di Tremas. Semasa di Tremas ini ia juga bersahabat dengan Kiai Haji Ali Maksum yang menjadi Rais Amsyuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama periode tahun 1980 sampai tahun 1984 dan Mukti Ali yang kemudian menjadi Menteri Agama di masa pemerintahan Orde Baru tahun 1971 sampai tahun 1978. Berikut akan diuraikan beberapa kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan. Malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah untuk Kiai Haji Hamid Pasuruan. Di dunia ini tidak sedikit orang yang beranggapan alam gaib itu tidaklah ada.
Meski demikian, ada pula orang yang percaya, akan tetapi kepercayaan mereka cuma sekedar tahu saja, tidak ada pemantapan hingga 100%. Lain halnya dengan orang Islam yang memang benar-benar yakin dengan rukun iman yang nomor 6, yakni percaya kepada qada dan qadar atau ketetapan-ketetapan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Memang sangat sulit sekali meyakini barang yang tidak ada wujudnya, tetapi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya percaya 100% dengan adanya alam gaib itu ada. Dalam Al-Quran dijelaskan, tidak ada yang mengetahui barang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Anda jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Memang dalam ayat tersebut Al-Quran menjelaskan sedemikian rupa, akan tetapi para ulama ahli tafsir sepakat bahwa ada orang-orang tertentu, kekasih Allah di dunia ini yang memang diizini atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah kegaiban tersebut. Contohnya adalah cerita Kiai Hamid. Al-Kisah, dahulu ada santri yang bernama Ihsan, ia adalah salah satu hadam, pembantu Kiai, yang paling dekat dengan Kiai Hamid. Bahkan setiap malam, Ihsan disuruh tidur di ruang tamu Kiai Hamid. Selain terkenal akan tawadu dan kewaliannya, Kiai kelahiran kota Lasem tersebut juga terkenal akan keistiqomahan dalam ibadahnya. Setiap malam beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, salat tahajud. Pada suatu malam tepatnya pukul 0 istiwa, setelah melakukan salat tahajud Kiai Hamid membangunkan Ihsan. "Ihsan, Ihsan, tangio nak. Ihsan, Ihsan, bangunlah nak." Begitulah cara halus Kiai Hamid ketika membangunkan santrinya. Ihsan pun bangun, sambil mengucek-ucek matanya ia berkata, "Wonten nopo Kiai?" "Ada apa Kiai?" tanya Ihsan. "Awakmu saiki sembayang teros le mari moco Al-Fatihah ping 100, mari ngono le wes mari awakmu metuwo nang ngarepe gang pondok, deloen onok opo nang kono. Sekarang kamu salat, lalu sesudahnya kamu baca surat Al-Fatihah sampai 100 kali, kalau sudah selesai kamu keluarlah ke gang pondok, lihatlah ada apa di sana," perintah Kiai Hamid. "Inggih Kiai," jawab singkat sang santri. Ia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Singkat cerita, setelah Ihsan membaca surat Al-Fatihah, ia lalu keluar dari gang pondok tepatnya di Jalan Jawa atau yang sekarang namanya berubah menjadi Jalan Kiai Haji Abdul Hamid. Pada waktu Ihsan keluar dari pondok, jarum jam kala itu menunjukkan tepat pukul 1 dini hari. Nyanyian jangkrik senantiasa mengiringi langkah kaki Ihsan. Terangnya sinar rembulan menjadi penerang jalannya. Sesampainya di Jalan Jawa, Ihsan melihat ada mobil dari arah barat. Lalu mobil tersebut berhenti tepat di depannya. Kaca mobil tersebut terbuka. "Ihsan, mau apa malam-malam kok di sini?" Begitulah suara yang keluar dari dalam mobil tersebut. Karena lampu dalam mobil tidak dihidupkan, Ihsan pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berbicara dengannya. Ihsan pun masih tercengang dan kebingungan suara siapakah itu. Akhirnya pintu mobil itu pun terbuka dan yang keluar adalah ibunya Hajah Nafisah Ahmad, istri Kiai Hamid. Ternyata yang ada di dalam mobil tersebut adalah rombongan ibunya Hajah Nafisah yang datang dari Jakarta. Ihsan masih belum menjawab pertanyaan yang tadi. "Ya sudah, kebetulan, kalau begitu tolong bawakan barang-barang yang ada di dalam mobil, sekalian dengan barangnya istrinya Paman Akib," perintah ibunya Nafisah. Tanpa pikir panjang Ihsan pun langsung menurunkan semua barang yang ada di dalam mobil. "Bagaimana San? Pas kan? Itu tadi waktu aku salat, malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah, dan memberitahu kalau istriku akan datang jam 1 malam. San, benar di dalam Al-Quran dijelaskan, bahwasannya tidak ada siapapun yang mengetahui tentang masalah gaib. Ya, contohnya kejadian tadi itu termasuk gaib. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi izin atau memberitahu barang gaib kepada hamba yang dicintainya," jelas Kiai Hamid.
Setelah menjelaskan kejadian tersebut, Kiai Hamid langsung masuk ke dalam. Sedangkan Ihsan masih tercengang dan merasa kagum kepada Kiai Hamid. Tidaklah ada kalimat yang pantas ketika kita melihat atau mendengar kejadian yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kata Subhanallah. Terkuaknya kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Suatu ketika seorang habaib dari kota Malang, ketika masih muda, yaitu Habib Bakir Mauladawilah, sekarang beliau masih hidup, diijazahi sebuah doa oleh Al-Ustadzul Imam Al-Habar Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, pendiri pesantren Darul Hadis Malang. Habib Abdul Qadir Bilfaqih berpesan kepada Habib Bakir untuk membaca doa tersebut ketika akan menemui seseorang, agar tahu sejatinya orang tersebut siapa, orang atau bukan. Suatu saat datanglah Habib Bakir menemui seorang wali min aulia ilah di daerah Pasuruan, Jawa Timur, yang masyhur dengan nama Mbah Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Mbah Hamid banyak sekali orang yang sowan, bersilaturahmi bertemu kepada beliau, meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah membaca doa tersebut kaget Habib Bakir, ternyata orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukan Mbah Hamid. Beliau mengatakan, "Ini bukan Mbah Hamid, khodam ini. Mbah Hamid tidak ada di sini." Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Mbah Hamid. Setelah bertemu dengan Mbah Hamid yang asli, Habib Bakir bertanya kepada beliau, Kiai, jangan begitu." Mbah Hamid menjawab, "Ada apa Bib?" Kembali Habib Bakir melanjutkan, "Kasihan orang-orang yang meminta doa, itu doa bukan dari panjenengan, yang mendoakan itu khodam, panjenengan di mana waktu itu, kenapa kok harus begitu Kiai?" tanya Habib Bakir. Mbah Hamid tidak menjawab, hanya diam. Lalu Kiai Hamid menarik tangan Habib Bakir dan berkata, "Jika Habib ingin tahu yang sebenarnya, mari ikut saya." Sambil membaca sebuah doa yang kedengaran jelas oleh Habib Bakir, seketika itu kagetlah Habib Bakir karena melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. "Di mana ini Kiai?" tanya Habib Bakir. "Monggo enjenengan pirsoni piyambek niki teng pundi, silakan tuan lihat sendiri ini ada di mana," jawab Kiai Hamid. Subhanallah. Ternyata Habib Bakir dibawa oleh Kiai Hamid ke Masjidil Haram di Mekah. "Apa yang sebenarnya terjadi Kiai?" tanya Habib Bakir. Kiai Hamid kemudian menjelaskan, "Saya sudah terlanjur terkenal, padahal saya tidak ingin terkenal, tidak ingin muncul, hanya ingin asyik sendirian dengan Allah. Saya sudah berusaha bersembunyi di mana saja, tapi orang-orang selalu ramai datang kepadaku. Kemudian saya ikhtiar menggunakan doa ini. Itu yang saya taruh di sana bukan khodam dari jin, melainkan malakul artli, malaikat yang ada di bumi. Berkat doa ini, Allah Ta'ala menyerupakan malaikatnya dengan rupaku." Habib Bakir yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, sampai kini merahasiakan apa yang pernah dialaminya bersama Kiai Hamid, hanya sedikit yang diceritakan kepada keluarganya. Kisah salam Kiai Hamid kepada wali gila di Pasar Kendal. Lain waktu, ada tamu dari Kendal sowan kepada Mbah Hamid. Singkat cerita, Mbah Hamid menitipkan salam untuk si Fulan bin Fulan yang kesehariannya berada di Pasar Kendal. Menitipkan salam untuk seorang yang dianggap gila oleh masyarakat Kendal. Fulan bin Fulan kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk orang yang dianggap gila oleh dirinya. Tamu tersebut bertanya, "Bukankah orang tersebut adalah orang gila Kiai?" Kemudian Mbah Hamid menjawab, "Beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal, rahmat Allah turun, bencana ditangkis, itu berkat beliau, sampaikan salamku." Kemudian setelah si tamu pulang ke Kendal, menunggu keadaan pasar sepi, dihampirinyalah orang gila yang ternyata sohibul wilayah Kendal. "Assalamualaikum," sapa si tamu.
Wali tersebut memandang dengan tampang menakutkan layaknya orang gila sungguhan, kemudian keluarlah seuntai kata dari bibirnya dengan nada sangar. "Waalaikumsalam, ada apa?" Dengan badan agak gemetar, si tamu memberanikan diri. Berkatalah ia, "Panjenengan dapat salam dari Kiai Hamid Pasuruan, Assalamualaikum." Tak beberapa lama, wali tersebut berkata, "Waalaikumsalam," dan berteriak dengan nada keras. "Kurang ajar si Hamid, aku berusaha bersembunyi dari manusia agar tidak diketahui manusia, kok malah dibocor-bocorkan. Ya Allah, aku tidak sanggup, kini telah ada yang tahu siapa aku. Aku mau pulang saja, gak sanggup aku hidup di dunia." Kemudian wali tersebut membaca sebuah doa, dan bibirnya mengucap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Seketika itu langsung meninggallah sang wali di hadapan orang yang diutus Mbah Hamid agar menyampaikan salam. Hanya si tamulah yang meyakini bahwa orang yang dicap sebagai orang gila oleh masyarakat Kendal itu adalah wali besar. Tak satupun masyarakat yang meyakini bahwa orang yang meninggal di pasar adalah seorang wali. Malah si tamu juga dicap sebagai orang gila karena meyakini si Fulan bin Fulan sebagai wali. Subhanallah, begitulah para wali-walinya Allah. Saking inginnya berasyik-asyikan hanya dengan Allah, sampai berusaha bersembunyi dari keduniawian, tak ingin ibadahnya diganggu oleh orang-orang ahli dunia. Bersembunyinya mereka memakai cara mereka masing-masing. Oleh karena itu janganlah kita suudzon terhadap orang-orang di sekitar kita, jangan-jangan dia adalah seorang wali yang bersembunyi. Kisah Asmawi dan Daun. Asmawi, saya seorang santrinya, gundah gulana. Ia harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya Rp300.000, cukup besar untuk ukuran waktu itu, tahun 70-an. Ia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Saking buntu otaknya, ia hanya bisa menangis malu kalau sampai ditagih. Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Dengan lembut Kiai menghibur. "Mengapa sampai menangis segala, kan masih ada Kiai," katanya, yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. "Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari," pinta Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian menyuruh Asmawi melakukan hal sama tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya Rp225.000. Masih kurang Rp75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid. Jadi klop Rp300.000. Menguji kewalian Kiai Hamid. Tapi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya, justru sebaliknya. Ia seolah ingin menguji kewalian Kiai Hamid yang telah kesohor itu. "Saya ingin tahu, apakah Pak Kiai tahu bahwa saya ingin diberi makan olehnya," katanya, suatu hari ketika pulang dari Surabaya. Ia tidak percaya terhadap kewalian Kiai Hamid. Sampai di Pasuruan, dia langsung ke rumah Pak Kiai. Kebetulan saat salat Isya sudah masuk. Ia pun ikut salat berjamaah. Usai salat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, pertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian, dia pikir niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu ia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah ragu, ia pun mendekati si pelambai. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya.
"Makan di sini ya," kata Kiai Hamid sambil senyum. Ia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai santai. "Sampeyan tidak bilang-bilang sih." Said tersindir, dan sejak itu dia percaya Kiai Hamid adalah wali. Pengalaman Miskat. Miskat lain lagi pengalamannya. Ia sering tertebak apa yang ada di benaknya. Beliau tahu maunya orang, katanya. "Saya belum bilang apa-apa," beliau sudah menjawab. Suatu hari Miskat diberi pisang oleh Kiai Hamid dengan pesan agar kulitnya diberikan kepada kambing. "Ini pisang, silakan makan, dan kulitnya kasihkan ke kambing," kata Kiai Hamid. Karena dia tidak melihat ada kambing di sekitarnya, kulit pisang itu pun dibuangnya. Pada asar dia dipanggil Kiai. "Mana kulit pisang tadi?" tanya Kiai Hamid. "Saya buang Kiai," jawab Miskat ringan. "Loh, gimana kamu, disuruh memberikan ke kambing, malah dibuang," kata Kiai. Tak berapa lama, ada orang mengantarkan seekor kambing kepada Kiai Hamid, Miskat pun melongo. Pada kesempatan yang lain, Miskat diminta menghadap Nyai agar menyediakan lauk daging ayam. "Tolong bilang sama Bu Nyai, Kiai ingin makan dengan lauk daging ayam," pesan Pak Kiai. "Hari ini menunya bukan daging ayam," jawab Bu Nyai. "Besok baru motong ayam." Pada maghrib, Miskat dipanggil lagi. "Maaf Kiai," Bu Nyai bilang, "hari ini menunya bukan daging ayam." "Besok baru mau motong ayam," kata Miskat hati-hati. Ia takut dimarahi. Namun, apa jawab Kiai Hamid? "Lihat di atas meja, itu kan daging ayam," katanya. Betul, dari arah meja tercium aroma daging ayam. Rupanya seseorang baru saja mengantarkan ke rumah Pak Kiai. Gus Zaki dan naik feri ke Madura. Lain lagi pengalaman Gus Zaki, salah seorang pengajar pesantren. Ketika tengah diserang rasa sakit mah yang tidak ketulungan, ia sempat mengerang dan bahkan menggelepar di pembaringan. Dokter sudah mengobatinya, namun tak juga kunjung reda nyerinya. Semua keluarga pun sudah datang membesuk. Kiai Hamid yang diminta datang untuk memberikan doa, kebetulan tidak ada di rumah. Ketika jam menunjuk angka 11 malam, Nyonya Zaki merebus air di dapur untuk sarana menghangatkan perut suaminya, dengan cara dimasukkan ke dalam botol lalu digelindingkan di atas perut. Nah, saat tengah sendirian di kamar itulah Kiai Hamid datang berkunjung. Tentu saja Gus Zaki kaget dengan kedatangan yang tiba-tiba itu. Masalahnya, ia merasa semua pintu sudah ditutup rapat, kok tahu-tahu ia sudah ada di depannya. Pada kesempatan itu Kiai Hamid mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya ke perut Gus Zaki, yang dalam posisi berbaring di tempat tidur. Lantas Zaki tidak merasa sakit lagi di perutnya. Dan ketika disuruh duduk, ia pun bisa duduk padahal tadinya jangankan duduk, menggeser badan sedikit saja, sakitnya bukan main. Usai itu, Kiai Hamid berpesan agar Zaki tidak banyak bergerak dulu. Sepeninggal Pak Kiai, Zaki baru merasa ada kejanggalan. Dari mana beliau masuk? Apa benar itu tadi Kiai Hamid, pikirnya. Kalau betul itu tadi Kiai Hamid, kok tidak memberi uang? Sebab biasanya Pak Kiai tak pernah absen memberi uang. Ketika tengah dibebani pikiran seperti itu, istrinya masuk. Dia heran melihat suaminya duduk dan dengan posisi kursi dan bantal yang awut-awutan. Kalau jatuh, bagaimana, pikirnya. Siapa yang memindahkan bantal, tanyanya. Namun pertanyaan itu tak digubris Zaki. Ia malah balik menyuruh istrinya. "Coba cek semua pintu," pintanya. "Semuanya terkunci," kata istrinya. "Memang ada apa? Baru saja Kiai Hamid datang kemari," kata Zaki sambil menceritakan semua yang dialaminya. Keesokan paginya, ba'da salat subuh, Kiai Hamid datang. "Bagaimana keadaanmu, Ki?" "Alhamdulillah, sudah baik. Tadi malam," kata Zaki tapi terputus.
"Sudah," kata Pak Kiai sambil meletakkan telunjuknya di bibir. Beliau lalu menyerahkan uang Rp500.000 kepada Zaki, lalu pergi. Rupanya beliau membayar utangnya semalam, pikir Zaki. Suatu malam Kiai Hamid sekeluarga pergi ke Madura dengan mengendarai sebuah mobil. Begitu sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, di sana sudah antre 15 unit mobil yang siap menyeberang ke Madura. Sedangkan kapal feri yang akan mengangkut yang terakhir hari itu, belum tampak. Daya angkut kapal feri itu adalah 15 unit mobil, tapi Kiai Hamid tetap meminta sopir menunggu di pelataran pelabuhan. Mobil yang antre paling belakang tahu-tahu berputar balik dan ngeloyor pergi meninggalkan pelabuhan. Maka jadilah beliau menyeberang ke Pulau Garam. Menghajikan Kori. Ketika akan berangkat ke Medan untuk mengikuti MTQ ketiga tahun 1971, Haji Solehudin memberanikan diri pamitan kepada Kiai Hamid. Padahal 2 tahun sebelumnya ketika akan ikut ambil bagian dalam event tersebut di Bandung dan Banjarmasin, dia tidak berani lantaran sikap masyarakat Pasuruan yang belum bisa menerima perlombaan pembacaan Al-Quran dengan dilakukan. Hadiahnya apa? Kiai Hamid bertanya. Juara pertamanya dikirim pergi haji, jawabnya sopan. Baiklah, saya doakan, kata Kiai Hamid sambil berpesan agar sesampai di Medan dia langsung menuju ke Masjid Sultan Utsman. Salat 2 rakaat dan baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil 350 kali. Jangan ditambah, dan jangan dikurangi. Namun, ketika pesan dilaksanakan, Solehudin tidak percaya diri. Maka pembacaannya ditambah 2 kali lipat lagi hingga jumlah seluruhnya 1050 kali. Hasilnya, dia memang menjadi juara, tapi juara ketiga. Sepulang dari Medan, dia sowan ke Kiai Hamid untuk melaporkan hasil yang diraihnya di arena MTQ. Beliau bertanya, apakah pesan saya dilaksanakan semua? Ya Kiai, jawab Soleh. Berapa kali? 350 kali. Berapa kali 350? 3 kali. Lah itu, kamu baca 3 kali, ya juara 3, ujar Kiai setengah bercanda. Pada tahun 1974 menghadapi MTQ ke-7 di Surabaya, dia sowan lagi kepada Kiai Hamid dan mohon didoakan agar menjadi juara pertama. Saat itu rumah Kiai Hamid penuh tamu. Belum sempat dia membuka mulut, Pak Kiai berkata kepada tamu-tamunya, "Sampeyan saksikan ya, Solehudin ini ke Makkah dengan naik Al-Quran." Soleh kemudian disuruh membaca Al-Quran di depan mereka semua. Kiai Hamid lalu melepas sorbannya dan menaruhnya di atas kepala Soleh sambil berkata, "Berhasil, berhasil, amin amin." Dengan bekal itu Soleh pergi ke Surabaya dan pulang dengan memboyong gelar juara pertama MTQ ke-7 dan menunaikan ibadah haji sebagai hadiahnya. Kiai Hamid dan Kiai Syamsul Arifin. Pada suatu hari Kiai Asad Samsul Arifin dari Situbondo mengatakan kepada salah seorang muridnya bahwa dia sudah rindu kepada sohibnya, Kiai Hamid, di Pasuruan, jarak Pasuruan Situbondo 70 km. Tak berapa lama kemudian, pintu rumah Kiai Asad diketuk orang. Setelah dibuka, ternyata Kiai Hamid telah berdiri di depan pintu. "Wah, kebetulan, saya memang kangen sama sampeyan," kata Kiai Asad. "Berarti telinga sampeyan memang lebar." "Bukan begitu, telinga saya tidak lebar," jawab Kiai Hamid. "Tapi mulut sampeyan yang panjang hingga suara sampeyan terdengar di Pasuruan." Keris dalam perut Kiai Hamid, kisah kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Kesabaran ketika disantet orang. Waktu Kiai Hamid masih terbilang baru di kota Pasuruan, kehidupan beliau tidak secara tiba-tiba disegani, dihormati, dan dicintai oleh masyarakat. Banyak sekali orang yang hasut kepada putra Kiai Abdullah ini, akan tetapi itu semua tidak pernah diambil pusing oleh beliau. Sifat sabar dan penuh tawakal itulah yang selalu beliau pakai untuk menghadapi semua itu.
Pernah pada suatu ketika, Kiai Hamid memanggil Kiai Haji Abdurrahman yang masih adik ipar beliau sendiri ke dalamnya. Setelah masuk, Kiai Abdurrahman ini langsung duduk di depan Kiai Hamid yang sedang duduk di atas tempat tidurnya. "Man, kowe arep tak keweroh, tapi kowe ojo ngomong nang sopo-sopo yo. Man, kamu mau aku beritahu, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya," kata Kiai Hamid. "Inggih Kiai," jawab Kiai Abdurrahman singkat. Setelah menjawab demikian, akhirnya tak lama Kiai Hamid membuka baju yang dikenakannya, dan ternyata di dalam tubuh beliau terlihat jelas ada sebuah keris yang melekat di dada seperti halnya orang yang terkena ilmu santet. Sontak Kiai Abdurrahman terperangah dan terkejut melihat itu semua. "Kiai, siapa yang membuat Anda seperti itu?" kata Kiai Abdurrahman dengan nada yang menunjukkan seakan-akan tidak terima kakak iparnya dizolimi oleh orang. "Sudah, kamu tidak perlu tahu, yang penting kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya, itu di depan ada Nusa," panggilan akrab Kiai Hamid kepada istrinya Ibu Nyai Nafisah di depan. "Kalau kamu ditanya, bilang tidak ada apa-apa, sudah sekarang kamu pulang." Akhirnya Kiai Abdurrahman keluar meninggalkan kamar dengan raut wajah yang sedih setelah melihat kakak iparnya dizolimi. Ketika keluar, ternyata benar Bu Nyai Nafisah berada di ruang tamu. Bu Nyai Nafisah merasa penasaran memergoki adiknya yang berwajah sedih ketika keluar dari kamar Kiai Hamid. "Man, ada apa?" tanya Bu Nyai Nafisah. Mendengar pertanyaan seperti itu, Kiai Abdurrahman serasa tidak kuat untuk menahan kepedihan setelah melihat kondisi Kiai Hamid, dan itu semua membuat Kiai Abdurrahman lupa akan janjinya yang telah dikatakan kepada Kiai Hamid. Ketika Kiai Abdurrahman akan menjawab jujur kepada Bu Nyai Nafisah, tiba-tiba, "Ora onok opo-opo kok Bu," jawab Kiai Hamid sembari melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Pada akhirnya Kiai Abdurrahman meminta izin pulang kepada Bu Nyai Nafisah.